Hai, saya Andreas Bordes, dan pada video kali ini saya mau share tentang step by step bagaimana saya bisa meningkatkan 40% revenue atau income dari sebuah perusahaan dan juga menurunkan hingga 80% turnover dari karyawannya. Ya, hanya dalam waktu setahun. Dan ini adalah true story apa yang saya lakukan dan saya akan share kepada Anda semua step by step apa aja sih yang saya lakukan sehingga bisa meningkatkan revenue klien saya dan juga menurunkan turnover dari karyawannya. Oke. Nah, sebelum saya nanti mau share step by step langkahnya seperti apa, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Andreas Bordes dan saya udah kurang lebih ya dari 2014 ya menjadi HR consultant, tapi saya memulai karir saya dari tahun 2012 itu menjadi seorang trainer ya. Oke, lalu pertanyaannya kenapa kok saya mengawali karir saya dari seorang trainer? Nah, saya akan share sedikit story saya ya, background saya. Jadi dulu ketika kelas 3 SD, waktu itu ayah saya meninggal karena ada pembuluh darah yang pecah di otaknya. Lalu semenjak itu saya tidak memiliki mentor dalam hidup. Saya merasa tidak memiliki mentor dalam hidup, di mana bapak saya udah nggak ada, ibu saya dari pagi sampai sore harus jadi perawat, sore sampai malam harus jadi agen asuransi. Jadi nggak pernah ketemu dengan saya, jarang ketemu dengan saya. Ngasih wejangan, ngasih nasihat yang intens tentang hidup, itu jarang. Lalu semenjak itu, saya memutuskan bahwa saya nggak boleh kayak gini terus, nggak boleh stuck kayak gini. Ketika ayah saya udah nggak ada, saya nggak boleh stuck kayak gini. Saya harus bertumbuh. Lalu yang saya lakukan selanjutnya adalah saya mulai membaca buku pengembangan diri. Saya ambil buku dari rak, buku di rumah saya baca buku. Buku pertama yang saya baca dulu adalah di Norman Vincent Peale, ya, buku dari Norman Vincent Peale itu yang membuat saya tertarik untuk dunia pengembangan diri. Di sana saya seperti mendapatkan nasihat, mendapatkan pembelajaran-pembelajaran dalam hidup yang bisa saya praktekkan dalam hidup. Dan itu membuat saya mencari buku-buku lain, mengantar saya ke buku-buku luar biasa lainnya. Akhirnya saya baca buku dari Stephen R. Covey, Seven Habits of Highly Effective People, lalu belajar dari buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, dan buku-buku Tony Robbins seperti Unlimited Power, seperti Awaken the Giant Within. Itu saya mulai baca semua sejak di usia muda. Ketika setelah membaca buku-buku tersebut, itu membuat saya menjadi jatuh cinta dengan dunia pengembangan diri. Dan saya mempunyai goal dalam diri saya bahwa saya pingin juga seperti role model saya tadi. Saya pingin seperti Tony Robbins, saya pingin seperti Adamku, saya pingin seperti Patung di Semua Ringin, dan mereka adalah seorang trainer. Selain tulis buku, mereka juga seorang trainer. Akhirnya saya mulai memberikan training. Saya mulai dari ruang teras rumah saya dulu, di Bontang, di Kalimantan Timur. Saya ajak teman-teman saya datang, saya isi seminar di sana gitu ya. Tapi itu adalah yang membuka peluang-peluang lainnya. Akhirnya saya mulai ngisi di organisasi lain, di perusahaan lain, di universitas lain. Dan begitu banyak klien dan perusahaan yang telah saya berikan training. Sampai suatu saat saya mendapatkan telepon dari salah satu rekan saya, dan beliau adalah pemilik salah satu perusahaan dan mengatakan bahwa Bordes, tolong dong isi training di tempat saya. Saya ingin meningkatkan service excellence dan engagement dari karyawan-karyawan saya agar mereka jadi jauh lebih semangat, terus bisa memberikan service terbaik untuk pasiennya, dan akhirnya akan meningkatkan income juga untuk perusahaan. Dan karena saya sudah sering memberikan training, saya bilang, oke, siap, saya akan berikan training di tempat Bapak gitu ya. Saya berikan training dan hasilnya bagus dalam 2 minggu pertama. Service excellence bagus, terus lebih semangat bekerja, tapi setelah itu menurun performanya. Saya bingung, ini biasanya saya udah kasih training bagus dalam jangka panjang, tapi kok ini setelah isi training kok loyo lagi ya? Terus semenjak itu saya belajar lagi. Apa sih yang menyebabkan, apa sih yang mempengaruhi dari perubahan dari karyawan di dalam perusahaan, dari yang awalnya tidak engage, terus lebih engage, dan perubahannya dalam jangka panjang. Itu yang berputar dalam otak saya. Itu pertanyaan saya. Lalu saya belajar lagi, saya bertanya kepada mentor saya konsultasi kepada senior saya tentang HR ini, dan ternyata saya mendapatkan insight. Ternyata perubahan
itu tidak cuma dipengaruhi oleh dari motivasi aja, dari training aja, atau bisa dibilang itu adalah personal resources. Tapi harus didukung juga dengan job system. Ketika kita bisa memadukan antara personal resources dari karyawan yang semangat, dipadukan dengan sistem perusahaan yang baik, nah itu akan membuat perubahan dalam jangka panjang. Jadi tidak bisa hanya dari satu faktor aja, dari personal resources saja atau dari job systemnya aja. Dua-duanya ini harus dikawinkan, harus benar-benar disatukan sehingga perubahan tadi, performa tadi jadi jauh lebih meningkat. Mengetahui hal itu, saya pun mulai melakukan dari pilar pertama, yaitu organizational development. Oke, agar lebih jelas terkait job system ini dan juga pilar-pilar HR yang saya terapkan di perusahaan ini, saya akan menayangkan slideshow. Saya akan sambil menayangkan slideshow agar Anda mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas. Oke, ini adalah 5 pilar yang saya gunakan untuk meningkatkan revenue atau income dari perusahaan tadi dan juga menurunkan turnover. Dan konsep ini sebenarnya 5 langkah HR atau 5 langkah cara juga untuk membangun perusahaan yang solid. Nah, 5 langkah itu dari yang pertama, bisa dilihat adalah dari organizational development, dari OD-nya, dari pengembangan organisasinya dulu. Dan di step ini harus ada kejelasan terkait visi misinya apa, lalu value-nya apa, target-target kerjanya gimana, job desk-nya apa, struktur organisasinya seperti apa. Nah, itu harus clear. Nah, itu adalah fase awal, yaitu organizational development. Nah, setelah kita sudah secara jelas, sudah clear ya, dari tahap sebelum pembangunannya, ibaratnya ini adalah rencana perusahaannya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah tentunya kita harus mengisi dari orang-orang yang tepat untuk masuk ke dalam organisasi tersebut, ke dalam perusahaan tersebut. Lalu setelah merekrut orang yang tepat, selanjutnya kita mengembangkan talentnya agar mungkin ketika masuk kemampuannya masih standar. Lalu yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan dari kemampuan, dari skill, dari talenta yang ada di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya juga kita memotivasi dan mengengage talent kita. Dan yang terakhir adalah retain talent. Jadi talent-talent yang dinilai outstanding, kita harus bisa mempertahankan talent-talent tersebut. Dan 5 langkah inilah yang saya lakukan untuk meningkatkan tadi ya, income dari klien dan juga menurunkan turnover. Dan dari klien saya yang saya ceritakan pada bagian sebelumnya, itu saya melompat ke motivate and engage talent. Tapi OD-nya masih belum matang. Maka dari itu, ketika saya mengetahui terkait hal tersebut, bahwa job sistemnya harus jelas, saya bertemu dengan ownernya dan saya menyampaikan bahwa kita harus membenahi OD-nya dulu. Kita harus secara jelas dulu apa visi misi value-nya, apa targetnya, harus diturunkan ke target individu juga, target perusahaan tadi diturunkan secara jelas, job desk-nya seperti apa, aturannya seperti apa. Baru kita ke training, ke pengembangan, tapi itu adalah fase awal dulu. Itu adalah yang harus dibenahi dahulu. Dan selanjutnya saya mau share terkait ada 5 hal yang perubahan yang saya lakukan atau aspek-aspek inilah, hal-hal inilah yang saya lakukan yang paling berdampak, yang mampu membuat perubahan signifikan kepada perusahaan klien saya ini. Kita masuk yang pertama. Oke, langkah pertama yang paling berdampak kepada performa karyawan sehingga juga berdampak pada peningkatan revenue adalah ketika saya bersama dengan owner untuk menentukan apa sih value perusahaan yang utama yang mau dipegang oleh perusahaan tersebut. Karena begini, karena orang itu akan bertindak menyesuaikan sesuai dengan lokasi dia ada berada di mana. Orang ketika di rumah tentu perilakunya akan berbeda ketika dia berada di tempat ibadah. Pasti akan berbeda. Ketika dia bersama orang tua, ketika dia bersama teman-teman, pasti berbeda. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Ketika orang yang berbeda-beda ini masuk ke dalam sebuah perusahaan, tentunya kita harus memiliki value yang harus dipegang perusahaan, sehingga ketika orang masuk ke perusahaan, perilakunya menyesuaikan dengan value perusahaan yang ada.
Nah, jadi ini harus ditentukan dulu dari awal apa. Dan ketika kami berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk ada 3 value nih yang menjadi utama di perusahaan tersebut. Integritas, profesional, dan service excellence. Ya. Dan tapi sebelumnya saya sorry ya, tidak menyebutkan nama perusahaannya apa karena saya merasa tidak enak jika saya share namanya. Tapi yang penting adalah pembelajarannya apa saja saya share di sini dan dampak-dampaknya seperti apa sehingga Anda yang menonton video ini Anda bisa menerapkan juga untuk di perusahaan Anda seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah integritas. Ini kami merasa integritas ini paling penting karena percuma jika pinternya seperti apapun, tapi kalau tidak ada integritas, hasilnya nol juga. Misalnya dia pinter banget, tapi integritasnya nol. Malah bisa jadi maling, malah jadi bisa penjahat kayak gitu ya. Jadi integritas yang utama. Tapi ada juga nih orang yang mungkin skillnya so-so aja gitu, biasa aja. Tapi integritasnya bagus. Nah itu justru kita bisa develop untuk skillnya jadi jauh lebih bagus. Tapi kalau orang yang sejak awal integritasnya sudah kurang gitu ya, akan sulit untuk dikembangkan. Karena attitude ya, karena sulit attitude untuk dilatih kayak gitu. Selanjutnya adalah profesional. Jadi perilakunya harus profesional, penampilannya harus profesional. Jadi dari value ini juga akhirnya turun ke behaviornya, perilakunya seperti apa. Dari penampilannya juga, dari tutur bicaranya, itu juga harus profesional. Bahkan setelah menentukan value ini, kami juga membuat foto gitu ya, foto ditempel standar pakaian dari karyawan. Nah, harus seperti apa kayak gitu. Jam tangan, misalnya harus pakai bajunya seperti apa, rambutnya seperti apa untuk mencerminkan profesionalisme tersebut. Lalu yang terakhir adalah service excellence, bagaimana bisa menservis dengan sangat baik gitu ya. Dan karena kami di bidang jasa juga, jadi harus memberikan service yang terbaik. Mengutamakan dari customer oriented. Nah, 3 inilah yang menjadi pondasi untuk perilaku karyawan untuk bisa menyesuaikan dengan value yang ada. Salah satu dampak yang saya paling ingat adalah dulu kami sering mengalami uang hilang. Misalnya ada duit di laci, kadang hilang. Ada duit di mana hilang. Ada yang nilep kayak gitu. Dan setelah kami menentukan apa sih value utamanya, yang pertama adalah integritas. Akhirnya hal-hal tersebut orang-orang yang tidak sesuai dengan value tersebut akhirnya mulai keluar sendiri gitu. Yang nggak cocok mulai keluar sendiri. Akhirnya ketika integritas, kejujuran, kita mulai menerapkan itu, kita mulai ada CCTV segala macam untuk memastikan integritas, kejujuran, dan akhirnya justru orang tersebut yang tidak match dengan value perusahaan tadi, akhirnya keluar sendiri, akhirnya mengundurkan diri. Dan itu juga jadi hal yang bagus ya, maksudnya untuk perusahaan, karena perusahaan kan juga ingin mengkeep orang-orang terbaik untuk di perusahaan tersebut, bukan orang-orang yang maling duit, yang ngambilin duit, ya gitu ya. Kita pingin yang integritas, profesional, dan memiliki kemampuan service excellence. 3 value utama itu. Ya. Nah, ini adalah tahap organizational development. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua. Nah, hal kedua yang saya terapkan di perusahaan ini, dan berdampak banget pada perusahaan, meningkatkan performa, dan juga menurunkan turnover, adalah memasukkan orang yang tepat dalam bis Anda atau dalam perusahaan Anda. Ada satu buku yang menarik dari Jim Collins dari Good to Great ya. Dan di sini disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang top, perusahaan-perusahaan yang hebat, dia berfokus untuk memasukkan orang yang tepat dalam bisnisnya, dalam perusahaannya. Karena itu yang akan membawa organisasi Anda untuk berhasil. Jadi penting banget untuk merekrut orang yang tepat dalam organisasi Anda. Dan ini adalah salah satu challenge atau salah satu bisa dibilang kesalahan juga yang dilakukan oleh perekrut sebelumnya ke perusahaan klien saya ini, yaitu hanya merekrut orang-orang yang dekat dengan dia. Oh, saya tahu ini, saya rekrut.
saya temenan sama ini, saya rekrut. Jadi hanya berdasarkan kedekatan, tapi bukan berdasarkan kesesuaian dengan kompetensi yang mau kita tuju gitu. Dan ini adalah pembelajaran juga untuk berbagai bisnis. Jadi kadang-kadang berbisnis atau bekerja sama dengan orang terdekat, kadang justru menghambat produktivitas. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa merekrut orang yang tepat? Yaitu kita harus tahu dulu kompetensi apa yang mau kita incer. Kita butuh orang yang seperti apa sih? Kriterianya seperti apa? Nah, itu harus jelas dulu, ya. Oke, nah kalau misalnya kita udah tahu nih kompetensi apa sih yang mau kita cari dari calon karyawan atau pegawai kita, selanjutnya kita bisa menggali kompetensi tadi dengan menggunakan pertanyaan STAR, ya, pertanyaan STAR. Tapi sebelumnya saya mau ngebahas dulu, gimana caranya kita bisa tahu kompetensi apa yang diperlukan oleh pegawai kita. Kita bisa mendapatkannya dari menganalisa dari job desk yang ada. Coba dilihat job desk-nya, dibaca job desk-nya, lalu dianalisa. Lalu dilihat dari berbagai aktivitas tersebut kira-kira membutuhkan kompetensi apa yang paling penting, yang paling utama untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas tadi, terutama yang paling penting. Dari sana kita bisa mendapatkan kompetensi, lalu pilih 2 atau 3 kompetensi utama yang mau Anda tuju dan mau Anda gali dengan pertanyaan STAR ini. Kita ambil contoh, misalnya kompetensinya karena perusahaan ini adalah di bidang jasa gitu ya. Jadi kompetensi yang mau diambil adalah service excellence, gimana dia bisa memberikan pelayanan yang oke untuk pelanggan. Yang kedua adalah teamwork, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan timnya, untuk bisa mencapai target dari perusahaan maupun target dirinya sendiri. Dan setelah Anda memutuskan apa kompetensi utama yang harus dimiliki, selanjutnya kita bisa menggali dengan pertanyaan STAR ini kepada calon pegawai atau calon karyawan kita. Nah, STAR ini adalah sebuah singkatan dari situation, task, action, dan result. Ya. Jadi, kita memberikan pertanyaan yang agar mereka bisa menceritakan pengalamannya dulu ketika situasinya seperti apa, lalu tugasnya dia saat itu apa, lalu action apa yang dia lakukan sampai hasilnya seperti apa. Dan pertanyaan ini ditujukan untuk menggali pengalamannya dia. Jadi apa yang sudah dia lakukan. Bukan kita memberikan studi kasus, kalau misalnya terjadi A, kira-kira kamu bakal apa. No, tapi kita menggali dari sudut pandang pengalamannya dia. Situasi apa yang pernah dia alami yang sesuai dengan kompetensi yang kita tuju, lalu tugasnya apa, actionnya apa, dan resultnya apa. Contoh misalnya, ketika teamwork, bisa ditanyakan, coba ceritakan pengalaman Anda ketika dulu memiliki konflik dengan rekan kerja. Karena kan pasti ada tiap orang kan berbeda kepala, berbeda prinsip, berbeda background, pasti ada gesekan-gesekan. Nah, coba ceritakan pengalaman Anda ketika memiliki konflik dengan orang lain. Lalu mereka cerita, bla bla bla, iya dulu karena harus melakukan ini, tapi dia tidak mau, misalnya, lalu akhirnya kita konflik. Lalu kita perjelas, oke, yang kedua, yaitu task atau tugas. Tugasmu saat itu apa? Peranmu saat itu apa? Nah, dia cerita, saya harusnya begini, begini, begini. Oke, dari konflik tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah action. Apa tindakan yang Anda ambil untuk menyelesaikan masalah tadi? Nah, dia kan bercerita, oh iya, akhirnya saya, kalau dia misalnya dia tidak mau, ya akhirnya saya marah-marahin dia. Nah, dari situ kita bisa mengambil pesan, oh ini orangnya agresif ternyata. Ketika ada masalah, bekerja sama dengan orang lain, dia akan jadi orang yang agresif. Atau ada juga yang jawab, ya udahlah, diam aja, saya pasrah aja. Saya aja yang ngelakuin. Nah, dia pasif kayak gitu. Atau ada juga orang yang ketika digali dia menjadi orang yang asertif, yaitu dia tidak agresif dan tidak pasif. Dia mencoba mencari jalan tengah, membicarakan dengan baik-baik sehingga win-win solutionnya ketemu. Everybody happy. Dan itulah yang harus digali tadi dan ditanyakan.
Dan satu lagi terakhir adalah resultnya. Hasilnya seperti apa? Apakah mereka akhirnya menemukan solusi bersama atau akhirnya justru terjadi konflik? Kayak gitu. Nah, kita lihat hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya hasilnya kurang memuaskan, kita coba cek apakah dia share juga pembelajaran dari pengalaman tadi sehingga tidak terjadi di kemudian hari. Jika misalnya dia share juga pembelajarannya, berarti dia adalah orang yang mau belajar juga, mau belajar dan kemungkinan di masa depan dia tidak akan mengulangi hal yang sama karena sudah belajar dari hal tersebut. Nah, dari pertanyaan ini, dari start ini kita jadi tahu, oh ternyata dia ketika di situasi konflik dengan rekan kerja, apa yang dia lakukan. Sehingga kita dapat gambaran, oh kita nggak mau nih rekrut orang yang agresif. Ya udah, ketika ada jawaban yang agresif ya ini jadi nilai minus buat dia. Tapi kalau ada yang asertif, bisa komunikasi dengan baik, dengan tim oke, nah itu jadi nilai plus dan sesuai dengan apa yang kita tuju gitu ya. Dan ini adalah salah satu strategi yang saya lakukan untuk bisa merekrut orang yang tepat sehingga turnover-nya menurun. Jadi orang-orang yang masuk itu benar-benar sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan, bukan hanya sekedar kedekatan atau ya hanya pilihannya hanya itu gitu ya, akhirnya direkrut. Enggak. Tapi harus benar-benar sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan dan perusahaan butuhkan. Oke, kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang ketiga yang berdampak besar dari perubahan perusahaan tersebut yaitu adalah menurunkan goal perusahaan ke goal individu. Seringkali ketika membuat goal atau setting goal, hanya perusahaan aja yang tahu kemana arahnya. Tapi individunya nggak tahu apa yang dia harus tuju kayak gitu. Jadinya ya ibaratnya perusahaan hanya jalan sendiri tapi tidak kongruen dengan individu di dalamnya. Kalau kita mau mencapai goal perusahaan tadi, berarti kita harus mengerahkan seluruh effort dari tiap individu untuk bisa mencapai goal tadi. Namun kalau misalnya goal besar tadi hanya dikelola oleh satu orang aja yang bertanggung jawab untuk bisa mencapai itu, tentu akan berat. Tapi akan menjadi ringan ketika goal perusahaan tadi diturunkan, dipecah kecil-kecil untuk menjadi goal individu. Menjadi KPI atau Key Performance Indicator. Setiap orang, setiap individu punya targetnya masing-masing. Apa yang harus dia capai untuk bisa mencapai goal perusahaan tadi. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri, saya biasa membuat satu goal dan menganalisa, membuat rencana strategis untuk perusahaan. Saya menggunakan balance scorecard ya, balance scorecard. Dan di balance scorecard itu ada 4 aspek ya yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama dari atas financial goal, dan financial goal tadi dipengaruhi oleh customer goal dipengaruhi oleh internal business process goal, dan terakhir adalah dari learning and growth ya. Jadi misalnya contoh ini ya, financial goal-nya adalah kita pingin nih di bulan September itu meningkatkan 20% ya, pencapaian dibandingkan bulan Agustus. Lalu kita menganalisa, apa sih yang mempengaruhi pencapaian goal tadi? Yaitu dipengaruhi oleh dari goal customer. Maksudnya adalah kita harus bisa meningkatkan konversi pasien. Ya, pasien yang datang itu harus beli gitu ya, harus beli. Ketika dia membernya udah mau habis, dia tambah lagi, ekstra lagi, kayak gitu. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh meningkatkan jumlah kedatangan pasien. Jadi ketika pasien rutin datang, tentunya pasti dia kan punya member berapa kali datang. Tapi kalau misalnya jarang dipakai ya akhirnya kemungkinan dia untuk tambah beli lagi, member lagi, pembaruan lagi, tentu kemungkinannya akan lebih kecil dibandingkan jika dia rutin menggunakan membernya tadi sehingga lebih cepat habis dan lebih cepat untuk mengambil member baru. Dan yang terakhir adalah efisiensi pengeluaran klinik ya. Jadi yang dua tadi adalah tentang meningkatkan pendapatan, selanjutnya yang ketiga ini adalah dengan mengurangi pengeluaran. Lalu dari hal-hal tadi, dari segi customer tadi, itu dipengaruhi oleh proses-proses internal dari perusahaan, dari bisnis prosesnya. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai goal tadi? Nah, itu berarti kita harus, dari strategi ini bisa dilihat, yaitu adalah menawarkan promo ya. Menawarkan promo lebih rutin, lalu ada sosial media dan WhatsApp strategi, bagaimana kita bisa membangun awareness, membangun
trust gitu ya dari sosial media, apalagi di masa pandemi kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar menggunakan online. Lalu untuk meningkatkan jumlah kedatangan pasien harus lebih rutin, di reminder pasien, di follow up untuk bisa datang. Lalu juga dengan edukasi secara rutin gitu ya, edukasi secara rutin kepada pasien sehingga dia bisa paham dan memahami bahwa dia harus datang, harus lebih konsisten datang, disiplin datang untuk kesembuhannya gitu. Lalu kalau untuk efisiensi pengeluaran klinik, ini dipengaruhi oleh dari monitoring uang kas. Jadi harus disiplin monitoring uang kas agar tidak banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak dibutuhkan. Lalu yang paling bawah adalah dari learning and growth ya, dari perkembangan. Untuk bisa melaksanakan itu pasti kita harus bertumbuh, kita harus terus belajar, kita harus terus bertumbuh. Nah, maka dari itu yang paling bawah adalah untuk melatih karyawan, kira-kira skill apa yang harus dilatih untuk bisa meningkatkan hal-hal tadi, yaitu melatih upselling ya. Orang sudah beli, bagaimana menawarkan lagi kayak gitu. Lalu bagaimana cara-cara membuat konten agar orang tertarik untuk jadi member atau minimal datang lah. Terus membuat sistem ya, bagaimana pengelolaan sosial media, dari konten harus kemana, harus diedit kemana, seperti itu. Lalu sharing dan pembelajaran rutin ya, sharing dan pembelajaran rutin dengan seiring jadi harus ada sharing rutin tentang ilmu-ilmu teknis dari kesehatan tersebut, sehingga dari pegawai sendiri ilmunya meningkat sehingga dia bisa sharing kepada pasien dengan lebih mendalam, dengan lebih detail gitu ya. Nah, ini adalah strategi ya, strategi perusahaannya. Dan maka dari itu, setelah itu goal-goal ini harus diturunkan kepada para pegawai. Jadi misalnya menawarkan promo, nah harus berapa kali menawarkan promo selama sebulan ya. Dari goal finansial tadi, goal customernya berarti harus laku berapa member, berarti seminggu harus berapa member, setiap setiap orang berarti harus dalam kutip jualan berapa, atau misalnya tim salesnya atau tim adminnya harus closing berapa, diperdetail gitu ya. Jadi misalnya, oh berarti seminggu harus, contoh misalnya, harus 12 gitu ya, 12 closing. Berarti sehari minimal ada 2 closing untuk bisa mencapai target tersebut. Karena masuk Senin sampai Sabtu gitu ya, 6 hari, kalau sehari 2 berarti bisa 12. Contohnya kayak gitu. Lalu efisiensi pengeluaran klinik, nah itu dibuat juga standarnya. Berarti harus tidak boleh lebih dari sekian ya. Dan ada tim juga, tim finance berarti harus secara detail memonitor uang kasnya. Lebih nggak dari proporsinya atau udah sesuai selama ini. Nah, itu harus dicek ya. Jadi itu harus ini goal-goal tadi, goal-goal strategi besar tadi diturunkan. Berarti setiap pegawai harus memegang berapa pasien, setiap pegawai harus closing berapa pasien. Nah, itu semua angkanya didapat dari target besaran perusahaan. Strategi besaran perusahaan diintegrasikan dengan para individu, para pegawai, sehingga apa yang dilakukan individu, target-target pencapaian individu, itu membantu pencapaian target perusahaan. Dan ketika hal itu terjadi dan kita secara rutin melakukan PA atau performance appraisal ya, menilai kinerja, itu akan membuat motivasi tersendiri untuk para pegawai untuk bisa mencapai targetnya, dan ada sense of belonging di mana dia ada menjadi bagian keterikatan dengan perusahaan untuk bersama-sama berkontribusi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Itu adalah langkah yang ketiga, yaitu menurunkan dari target perusahaan ke target individu. Oke, lalu yang keempat adalah membuat kompetisi untuk meningkatkan performa ya. Karena banyak orang suka untuk berkompetisi, untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan performa dari pegawai kita. Hal ini saya juga pelajari ya dari KFC ya. Seringkali kalau kita ke KFC gitu ya, kita sering lihat ada di figura ya gitu, karyawan terbaik, ada fotonya. Nah, itu kan menjadi sebuah kompetisi untuk
internal di KFC sendiri, di cabang tersebut, untuk menjadi karyawan terbaik, sehingga dia bisa dipasang di figura tersebut dan ada rasa kebanggaan. Dan itu sangat bagus, kompetisi yang sehat untuk bisa meningkatkan performa untuk kemajuan perusahaan. Dan saya pun mulai berpikir gimana caranya membangun sebuah kompetisi di perusahaan klien saya ini ya, sehingga mereka jadi tambah jauh lebih semangat. Dan saya terinspirasi juga dari Gojek dan Grab ya. Seringkali kalau kita menggunakan Gokar atau Gojek atau GrabCar, GrabBike gitu, setelah kita selesai diantar gitu ya, atau misalnya kita order GoFood atau GrabFood juga, pasti kita diminta untuk memberikan penilaian ya, berikan penilaian apakah bintang 3, 4, 5 atau lebih atau kurang dari itu gitu. Pasti kita diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian. Dan itu juga yang saya lakukan untuk di klien saya ini. Setelah pasien selesai mendapatkan terapi, mereka akan diberikan sebuah form untuk diberikan skor, untuk diberikan penilaian kepada pegawai yang telah memberikan terapi. Apakah diberikan nilainya 3 atau 4 atau 5, kayak gitu ya. Dari berbagai aspek yang diukur, dan di akhir bulan akan dihitung. Jadi rata-rata si A berapa skornya, si B berapa skornya, si C berapa skornya. Dan yang tertinggi dia akan mendapatkan reward ya, mendapatkan reward. Dan saya sendiri saya membawakan piala gitu ya, piala untuk setelah diumumkan kita foto bareng. Dan lebih seru lagi, puji Tuhan adalah dari ownernya juga support dan mereka juga memberikan hadiah. Kadang dikasih uang, kadang ada barang kayak tas gitu ya buat cewek. Kalau yang menang cewek itu dikasih seperti itu. Jadi fun, jadi seru kayak gitu. Dan itu meningkatkan performa pegawai untuk bisa memberikan service excellence terbaik yang bisa dia kasih. Walaupun mungkin hadiahnya tidak yang besar banget, tapi itu bisa meningkatkan kompetisi tadi yang sehat untuk memberikan yang terbaik, dan dampaknya pun juga akan kepada perusahaan. Dan ini juga bermanfaat juga untuk saya mengukur performa dari pegawai tadi. Misalnya bulan lalu dia 9,5 contoh. Di bulan ini kok tiba-tiba kurang jadi 8. Jadi penilaian 0 sampai 10, awalnya 9,5 kok jadi 8. Ada apa kayak gitu. Di situ saya bisa melakukan konseling juga. Kira-kira ada permasalahan apa. Nah, itu jadi banyak hal positif yang bisa kita lakukan dari pengukuran tadi, ya. Itu langkah yang keempat, yaitu membuat kompetisi. Nah, langkah terakhir adalah kita melakukan monitoring secara rutin ya. Ini yang saya lakukan gitu ya, untuk bisa memastikan pertumbuhan tadi terjadi. Karena seperti kata Peter F. Drucker bahwa kita hanya bisa mengubah apa yang bisa kita ukur. Kalau kita nggak bisa ngukur, bagaimana kita bisa mengubah kayak gitu. Maka dari itu kita harus ukur, kita monitoring secara rutin, memastikan bahwa ada perkembangan dan ada angkanya yang bisa diukur kayak gitu. Ibaratnya sama ketika kita mau melakukan weight loss atau turun berat badan atau fat loss ya, turun lemak. Kan kita harus ngukur gitu ya. Tiap hari, oh kita start dari berapa puluh kilo. Misalnya dari 70 kilo, target kita 65 kilo. Kalau misalnya kita hanya sekedar kira-kira berapa ya, kan agak sulit gitu ngukurnya. Tapi kalau ketika kita bisa ngukur secara real, oh sekarang 69. Berarti saya on track. Atau justru, waduh kok malah naik ya. Berarti saya harus adjustment nih, cara makan atau cara olahraga untuk bisa memastikan saya on track lagi dan mencapai goal saya. Nah, itu diperlukan pengukuran dan monitoring secara rutin. Ya, lebih oke lagi ketika yang diukur lebih detail lagi. Misalnya, oh diukur secara fatnya berapa, secara muscle-nya berapa. Nah, itu lebih oke lagi. Tapi ya minimal ada bisa diukur lah, apa namanya, dari berat badannya. Tapi intinya adalah harus dilakukan monitoring, pengukuran secara rutin. Dievaluasi apakah kita on track atau enggak. Kalau belum, kita segera melakukan adjustment strategi, kira-kira kita bisa melakukan apa, ada promo apa, hingga kita bisa improve dari perusahaan tadi. Dan 5 langkah inilah yang saya lakukan ya, secara konsisten kepada perusahaan ini, kepada klien saya ini, untuk bisa tadi meningkatkan income-nya sampai 40%,
dan mengurangi turnover-nya sampai 80%. Dan itulah langkah-langkah yang saya lakukan ya. Saya lakukan dari yang pertama tadi, menentukan apa value dari perusahaan. Yang kedua adalah merekrut orang yang tepat, memasukkan orang yang tepat ke dalam bis kita. Yang ketiga adalah menurunkan dari goal perusahaan atau strategi perusahaan ke goal individu. Yang keempat adalah membuat kompetisi yang sehat sehingga performa pegawai menjadi semua jadi meningkat. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring secara rutin. Itu adalah 5 hal yang paling mengubah momen dimana perubahan tadi terasa lebih besar kayak gitu ketika 5 hal ini. Dan tentunya pasti saling berkaitan gitu ya, dari awal sampai akhir. Dan 5 hal inilah yang menurut saya pribadi yang paling berdampak kepada perubahan dari perusahaan saya tadi, perusahaan klien saya tadi, dari yang performnya biasa menjadi yang jauh lebih baik ya. Oke, thank you teman-teman, Bapak Ibu semua sudah menonton video ini. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk bisa meningkatkan perusahaan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang business owner atau mungkin ada yang HR manager mungkin. Hal-hal ini bisa Bapak Ibu terapkan juga di perusahaan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Dan buat Bapak Ibu yang ingin konsultasi ya dengan saya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk perusahaan Bapak Ibu terkait HR-nya gitu ya, sistemnya gimana, apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu bisa konsultasi secara gratis dengan saya pribadi melalui WhatsApp di 0857 520 86778 ya. Bapak Ibu bisa konsultasi secara gratis terkait HR di nomor tersebut. Kita bisa ngobrol, discuss kira-kira apa yang bisa diimprove dari perusahaan Bapak Ibu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Andres Bordes, sukses selalu untuk kita semua.